Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Di edisi kali ini kita akan ngobrol membahas tentang sosialisasi penerimaan siswa-siswi baru yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Dan kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Muara Jawa, Bapak Subhani SPD. Halo Bapak. Iya, halo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bapak. Jadi beliau ini adalah Ketua Panitia PPDB dari Semarang Jaku. Pak, banyak nih yang mau kita obrolin seputar pendaftaran siswa-siswi baru dari kelas 9 MTS maupun SMP nih Pak. Betul. Mungkin banyak yang ngerasa bingung dan belum paham cara pendaftaran sekolah di Semarang Jaku. Mari langsung aja ya kita tanya Bapaknya nih. Kapan tanggal penerimaan siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Muara Jawa nih Pak? Iya, baik. Pertanyaannya adalah kapan gitu ya pendaftaran penerima siswa baru atau yang dikenal dengan istilah PPDB online. Nah, untuk menjawab itu saya harus menjawab dulu tahapannya ya, karena ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengambilan formulir, dan itu dilakukan mulai besok ya, selama 3 hari, tepatnya itu tanggal 7, 8, 9, dan 10. Jadi baru pengambilan formulir. Jadi saya ulangi, untuk tahapan yang pertama itu adalah pengambilan formulir dimulai dari tanggal 7, 8, dan 9. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua. Ya, di tahapan kedua itu ada verifikasi. Ada verifikasi berkas namanya. Ya, artinya ketika formulir itu sudah dibagikan, kemudian si anak melengkapi calon siswa, kemudian dia kembali. Tanggalnya yaitu 14, 15, 16 Juni. Ya, apa yang diverifikasi? Yang diverifikasi adalah kelengkapan siswa. Ya. Iya, benar sekali, berkasnya. Ya, dari sekian banyak berkas, kita harapkan siswa bisa melengkapi sebelum nanti pada saat terjadinya proses pendaftaran. Jadi ada verifikasi, dan saya ulangi lagi buat calon siswa-siswi baru untuk SMA Negeri 1 Muara Jawa, 14, 15, dan 16. Ya, ada 3 hari. Ada 3 hari Iya, 14, untuk 15. proses pendaftaran itu. Iya, verifikasinya. Ya, jadi tahapan pertama saya ulangi pengambilan formulir, kemudian baru verifikasi berkas lagi. Ya, baru nanti proses pendaftarannya. Oke, jadi seperti itu ya Pak, Iya. untuk dari tanggal penerimaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Iya, Jawa. jadi ada tahapannya. Ya. Oke. Oke. Dan juga berapa sih Pak jumlah siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini? Ada batasannya atau bisa sesuai dengan pemasukan yang ada? Oke, untuk jumlah siswa berapa yang kita terima tahun ini, ya, tahun pelajaran 2022-2023, untuk jumlahnya, rombelnya atau rombongan belajar ada 8. Ya, ada 8 kelas yang isinya satu kelasnya adalah 32. Jadi kita kalikan saja. Jadi kalau kita total itu sebanyak 285. Harusnya 288. Kita harus punya spare 2 ya, siapa tahu mungkin ada siswa yang tinggal kelas, jadi kita nggak boleh lebih dari itu. Jadi saya ulangi, untuk jumlah tahun ini yang diperlukan untuk penerimaan siswa baru sebanyak 285 ya, untuk mengisi 8 kelas tadi. Iya, banyak juga. Jadi yang diterima nih ya dari calon-calonnya siswa-siswi yang baru itu ada 280 siswa. Iya. Oke. Ini daftarnya online atau manual ya Pak? Oke, untuk proses pendaftaran untuk tahun ini kita sudah yang ke-8 ya, artinya 8 tahun proses penerimaan siswa baru itu dengan cara online. Dan kembali tahun ini kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur untuk melaksanakan penerimaan siswa baru dengan cara online. Ya, iya, dengan cara online. Kemudian kita juga akan membantu siswa. Ya, akan membantu siswa untuk melakukan proses pendaftaran. Kalaupun dia mau mandiri juga bisa. Oh, ya, jadi mandiri bisa. Itu datang ke sekolah atau bagaimana? Bukan, Pak? kalau mandiri dia memanfaatkan WiFi di rumah, ya, internet dan sebagainya, dan dia melakukan proses pendaftaran sendiri. Baru nanti kembali ke SMA untuk verifikasi, ya, menyatakan bahwa sudah melakukan proses pendaftaran. Seperti itu. Jadi kalau kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk membantu, artinya sekolah membuat sebuah kepanitiaan
Yang tujuannya adalah untuk membantu siswa mendaftarkan. Ya, jadi tugas kami Bapak Ibu yang di rumah dan calon siswa-siswi, tugas kami hanya membantu. Ya, kami tidak terlibat dalam hal meluluskan ya atau menerima seperti apa. Kami hanya membantu siswa untuk melakukan proses pendaftaran. Dan yang menentukan adalah nanti nilainya. Kita lihat juga nanti seperti apa. Jadi yang menentukan kelulusan itu adalah nilai dari siswa-siswi tersebut Iya, sendiri. iya, Oke. betul sekali. Kalau online kan banyak orang tua yang belum paham. Apakah pihak sekolah atau panitia ada yang bisa membantu, Pak? Iya, seperti saya sampaikan di awal tadi, kita mencoba untuk membantu dan itu kita lakukan setiap tahun. Kita yakin pasti beberapa orang tua belum paham ya dan tidak semua difasilitasi internet di rumah ya Mbak ya. Jadi kita membantu siswa dengan cara mendaftarkan diri mereka. Nah, jadi harapan kita mereka memang datang melakukan proses pendaftaran dan di situ nanti kita lakukan proses dari verifikasi, kemudian kita masuk ke pendaftaran, kemudian nanti verifikasi bahwa dinyatakan sudah selesai, baru nanti bisa dilihat ya. Karena sifatnya dia online, maka posisi siswa ya di di nilai tertinggi sampai terendah nanti kelihatan ya sesuai dengan jumlah siswa yang dibutuhkan. Itu nanti tampil dan orang semua bisa lihat ya. Jadi online itu salah satu tujuannya adalah bahwa pelaksanaan itu terbuka, hasilnya juga bisa dilihat oleh orang banyak. Seperti itu kelebihannya. Jadi kalau misalnya online itu nilainya kita bisa lihat sendiri dan langsung tertata ya Pak. Betul. Dari nilainya yang paling atas Iya, sampai nanti yang terendah. terendah. Ya, dan dia akan selalu bergeser. Iya. Ya, dan Jadi siswa- tiap ada siswa yang daftar baru tuh nilainya tinggi itu benar pasti paling sekali. atas. Ya, lebih tinggi maka dia akan selalu menggeser. Oke. Seperti itu. Dan kita memang tidak bisa menerima siswa semuanya. Ya, kapasitas kita 285 kan tidak mungkin semuanya. Dan setiap tahunnya SMA itu rata-rata 400 lebih ya, bahkan pernah lebih daripada 500 orang dan mohon maaf ya sekali lagi hampir lebih daripada separuh yang kita butuhkan 200-an orang yang memang tidak bisa untuk kita akomodir di SMA Negeri 1 Moraja, dan kita berbagi lah dengan sekolah-sekolah lain seperti SMK dan sebagainya seperti itu. Iya, Pak. Syarat daftar di sekolah ini apa saja sih Pak? Oke, nah untuk persyaratannya saya harus melihat di catatan ini. Untuk jalurnya kan nanti macam-macam dia. Jalurnya macam-macam. Untuk persyaratannya yang pertama fotokopi dan juga aslinya kartu akta kelahiran. Akta kelahiran. Iya, kamu punya kan akta? Baik Pak. Kalau Pernah lahir soalnya Pak, pasti baik sudah kalau punya. misalnya si siswa tidak memiliki akta lahir, ya saya yakin dari sekian banyak siswa nanti yang mendaftar pasti ada yang nggak punya itu. Jadi bagaimana? Seperti itu kan pertanyaannya. Dia bisa membuat atau meminta ya surat keterangan lahir dan itu ditandatangani oleh Bapak Lurah dari kelurahan masing-masing. Iya, jadi untuk mengantisipasi kalau siswa yang tidak memiliki akta bukan berarti kita Tidak bisa terima. benar tidak boleh mendaftarkan mereka boleh ya, tetapi tetapi memang harus ada yang dilengkapi. Dan untuk menutupi kekurangannya tadi siswa boleh ya menggunakan surat keterangan lahir dari kelurahan biasanya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua itu adalah asli dan fotokopi kartu keluarga. Ya, setiap siswa pasti punya. Iya, kartu keluarga dan itu kita minta aslinya. Kenapa aslinya perlu kita minta? Gitu kan? Walaupun nanti dikembalikan. Karena nanti akan dilakukan proses upload ya di aplikasi itu. Itu harus diupload dan yang kita upload itu yang terbaik, yang aslinya. Kalau yang fotokopiannya saya yakin tidak maksimal. Ya, jadi kita minta kartu keluarga dan memang untuk kartu keluarga punya kepentingan di situ. Ya, kenapa kita harus minta yang aslinya? Ya, supaya tidak ada keraguan dan pertanyaan dari guru dan juga calon siswa. Baik, kemudian saya mulai yang ketiga deh ya. Yang ketiga asli dan fotokopi KIP, KKS, kemudian PKH. Ini bagi siapa? Ini bagi siswa yang nanti masuk itu melalui jalur afirmasi. Ya, jadi ada siswa yang nanti masuk melalui jalur afirmasi. Ya, siapa dia? Yaitu pemegang KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, dan juga ada PKH, Program Kartu Harapan. Ya, ini bagi siswa dan dia harus membuktikan dengan keasliannya tadi. Dan itu berlaku bagi siswa yang zonasi.
Contohnya begini, nah saya kasih contoh gini, siswa ini memiliki KIP, Iya. tapi dia dari Balikpapan, nah kita nggak bisa. Ya, zonasinya adalah Muara Jawa dan ada 3 kelurahan yang ada di Samosja. Jadi kalau KIP-nya misalnya Samarinda, kemudian Di Balikpapan, luar Muara Jawa. benar sekali ya, di luar daripada zonasi tadi. Kalau untuk Handil Baru itu ada 3 kelurahan. Yang pertama itu Kelurahan Handil Baru, kemudian Handil Baru Darat, dan juga Kelurahan Muara Tanjung Sembilang. Nah, itu menjadi zonasi SMA Negeri 1 Muara Jawa. Ya, jadi pemegang KIP. Kemudian saya masuk yang keempat, yaitu asli dan fotokopi sertifikat. Sertifikat yang dimaksudkan di sini itu adalah sertifikat lomba, bukan sertifikat peserta. Nah, ini yang harus dipahami. Oke. Ya. Untuk lombanya itu lomba yang dari tingkat mana ya Pak yang Oke, dibutuhkan di bagus. SMA Negeri 1 Muara Jawa ini yang dapat diterima gitu? Ya, bagus pertanyaannya ya. Untuk sertifikat yang diakui, yang bisa dimasukkan ke aplikasi itu adalah sertifikat tingkat kabupaten. Terendahnya, iya, tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Seperti itu. Dan sertifikat itu ada sifatnya perorangan, ada sifatnya juga beregu. Itu bisa tuh, Mbak. Untuk yang bergu itu bisa Iya, ya Bapak? bisa, dilakukan? tapi dia poinnya akan berbeda dengan yang perorangan. Ya, dia akan berbagi dan di situ terhitungnya dia adalah 1 sampai 6, lebih daripada 6 tetap, tapi nilai maksimalnya tetap 6 itu. Jadi ada penambahan seperti itu ya untuk siswa yang memiliki sertifikat lomba. Dan itu jumlahnya banyak tuh. Ya, sekitar 30% dari penerimaan. Karena saya sedikit jelaskan, untuk siswa yang zonasi itu 40%. Kemudian ada siswa yang memiliki sertifikat tadi itu sebanyak 30. Kemudian ada anak guru dan siswa pindahan itu ada 3 dan 2% berbagi 5%. Kemudian ada luar daerah juga ya, itu yang nanti menjadi bagian dari presentasi penerimaan siswa kita. Seperti itu dia. Dan untuk juaranya itu Pak, itu termasuk juara 1, 2, dan 3 atau Iya. khusus yang juara 1 saja? Oke, bagus pertanyaannya. Yang diakui di situ adalah juara 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya ada yang juara 4 gitu kan, atau juara harapan 1, secara teknis di Juknis dan juga aplikasi itu nggak ada. Iya, dan sistem penambahannya dia otomatis, bukan kami panitia yang menambah. Ya, jadi aplikasi yang menambah sendiri. Jadi kita tinggal masukkan nomor sertifikatnya biasanya, kemudian juara berapa, nanti dengan sendirinya di aplikasi itu akan menambah. Ya, proses penambahannya pun beda-beda, ada yang dari tertinggi 100 seperti itu. Ya, jadi beda-beda dia. Baik, kemudian saya lanjut ya. Lanjut pada persyaratan berikutnya, itu adalah fotokopi dan asli bagi siswa yang hafal tahfiz. Ya, luar biasa tahun ini. Sedikit ada perubahan ya. Bagi siswa, calon siswa maksud saya, yang hafal 1 juz misalnya. 1 juz Al-Quran. Iya, 1 juz Al-Quran, maka penambahannya dia 10. Dari nilai rapot. 10%. Dari nilai rapotnya. Ya, kemudian dia tahfiznya 2 juz, maka nambahnya 20. Seperti itu. Ya, kemudian lebih daripada 10 juz, maka tambahnya 100 seperti itu. Ya, jadi ada penambahan. Baik, kemudian yang keenam, asli dan fotokopi sertifikat yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk non muslim ada tuh Mbak. Ya, membaca indah Alkitab, tapi ini lomba dia. Lomba, kalau yang hafal Quran tadi tidak mesti lomba, asal dia hafal kemudian dikeluarkan surat rekomendasi dari sekolahnya ya atau yayasannya itu bisa. Ya, tapi kalau yang untuk non muslim di sini karena dia membaca indah, maka di sini dia harus dalam bentuk lomba. Ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah asli dan fotokopi transkrip nilai. Nah, ini ya. Sedikit saya untuk menjelaskan lagi. Untuk penerimaan siswa baru tahun ini yang digunakan itu adalah nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 5. Nah, berbeda dengan kalian kemarin. Kalau kami SKHU. Iya. Ya, surat keterangan hasil ujian. SKHU. Iya, hasil ujian. Kalau sekarang dilihat dari nilai rapot rapotnya 1 sampai 5. Dan itu yang dimaksudkan adalah kognitifnya, pengetahuan, bukan praktek dan juga keterampilan, tapi yang diambil itu adalah kognitifnya. Ya, semester 1
sampai 5 rata-ratanya per semester. Jadi kalau misalnya semester 1 rata-ratanya adalah 85. Ya, rata-rata itu maksudnya adalah rata-rata soal per mata pelajaran nanti dibagi dengan jumlah. Nah, setahu saya untuk di SMP itu ada 10 mata pelajaran. Jadi kalau misalnya jumlahnya 8.000 gitu kan, maka dibagilah 10 tadi, atau 800 ya, maka dibagi dengan 10 tadi dia dapat 80 seperti itu. Dan setahu saya kalau di MTS kalau tidak salah itu dia ada 14 mapel. Jadi berbeda. Nah, perbedaan tadi tidak berpengaruh, kenapa? Karena pembagiannya sama. Ya, kalau SMP baginya 10, ya kan? Kemudian kalau MTS baginya 14, sama aja. Kan begitu, Jadi sama. dibaginya rata gitu. Iya, sama juga per mata pelajaran seperti itu. Ya, jadi itu yang agak sedikit berubah dengan tahun yang kemarin, karena yang diambil itu adalah nilai rata-rata rapotnya. Dan kita tetap membutuhkan rapot aslinya. Ya, kenapa? Karena pada saat upload lagi kita membutuhkan arsip yang betul-betul maksimal untuk bisa diupload yang aslinya, berarti kita seperti itu mintanya. Kemudian yang terakhir, asli dan fotokopi domisili seperti yang di awal tadi saya sebutkan, bagi siswa yang tidak memiliki kartu kayak keluarga juga bisa ya, kita minta domisili. Kemudian ada juga aktanya tidak ada, kita minta ya. Yang jelas untuk domisili bisa digunakan ya. Saya kasih contoh gini, siswa ini sudah lama tinggal misalnya di Muara Jawa ya kan, tapi sekolahnya misalnya di Samarinda, itu nggak masalah, bukan luar daerah dia ya, karena klaster keluarganya itu adalah di Muara Jawa. Jadi dia masih masuk zonasi yang ada di Muara Jawa. Benar sekali. Kalau misalnya tidak ada, padahal dia lama udah tinggal gitu kan, maka dia bisa meminta surat domisili. Dan itu kita kembalikan kepada RT-nya. Ya, kalau RT-nya sudah menganggap bahwa dia memang lama tinggal, dia akan berikan itu. Tapi kalau misalnya baru-baru saja, saya yakin juga RT ya tidak semudah itu untuk memberikan surat domisilinya. Oke, mungkin itulah ya beberapa syarat pendaftaran yang harus dilengkapi oleh nanti calon siswa. Oke, jadi itu dia ya guys, beberapa syarat yang harus kita lengkapin buat masuk di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ada membaca Pak di spanduk itu, kalau mendaftar di sekolah kita ada beberapa jalur, ada yang prestasi, afirmasi, reguler, perpindahan guru, anak-anak guru, dan bina lingkungan. Bisa dijelaskan nggak Pak itu seperti apa saja? Iya. Yang pertama anak guru. Yang dimaksud dengan anak guru di situ itu adalah anak guru satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB ya. Jadi maksudnya begini, kalau 3 tahun yang lalu anak guru adalah anak guru manapun ya, itu akan mendapatkan, iya benar sekali, mulai dari PAUD sampai SMA itu akan mendapat nilai tambahan. Nah, tapi yang dimaksud di juknis ini anak guru itu bagi satuan pendidikan penyelenggara pelaksana PPDB. Kesimpulannya itu hanya berlaku bagi anak guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Dan jumlahnya juga nggak banyak. Ya, itu sekitar 3% dari 285, jadi sekitar 7 orang. Ya. Hanya 7 orang saja. Ya, tapi untuk jalur anak guru itu. Iya, bukan diterima sebenarnya. Dia mendapat nilai tambah. Okay. Dapat nilai tambah dari nilai rata-ratanya. Tadi dia ada penambahan ya. Dan untuk tahun ini ada beberapa anak guru. Ya. Ada beberapa orang dari teman-teman dan juga saya, untuk tahun ini memang ada anak guru. Jadi kesimpulannya untuk anak guru itu adalah anak guru satuan pelaksana pendidikan. Baik, kemudian tadi pertanyaan kamu afirmasi, Mbak ya? Iya, afirmasi. Baik, afirmasi tadi yang pemegang kartu tadi. Oh, yang pemegang kartu tadi ada KIP, PKH, KKS, itu yang kita maksudkan. Dan afirmasi itu 15%. 15%. Iya, 15% dari siswa yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian ada zona prioritas. Nah, ini penting sekali ya. Kalau istilahnya dulu namanya bina lingkungan. Iya, tapi di juknis ini mereka sekarang menyebutkan adalah zona prioritas. Siapa itu? Yaitu bagi calon siswi baru yang memang rumahnya dekat banget dengan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Ya, dan itu sudah kita laporkan ke dinas, dan untuk tahun ini tidak ada perubahan. Ya, artinya tahun kemarin juga jumlahnya ada 7. Ya, 7 kelurahan. Lebih jelasnya begini. Untuk kelurahan
yang masuk ke zona prioritas itu ada dua. Yang pertama yaitu Kelurahan Muara Jawa Ilir, itu ada 3 RT, ya. Kemudian untuk Muara Jawa Tengah ada 4 RT. Ya, jadi ada 4 RT, ada 7 RT yang nanti masuk ke dalam zona prioritas, ya, atau disebutkan dengan istilah bina lingkungan tadi. Ya, kemudian ada jalur prestasi 30% yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian ada zonasi, ya, 40%. Ya. Dan untuk saya jelas balik sebentar, Mbak, ya, di nanti di pendaftaran, ya. Baik, pendaftaran itu untuk tahapannya ada dua. Yang pertama namanya non reguler, ya. Kemudian reguler. Yang reguler itu zonasi. Non reguler itu seperti prestasi, afirmasi anak guru. Nah, kalau untuk yang jalur non reguler itu nanti dimulai tanggal 20. Tanggal 20, 21 dan juga 22. Ada 3 hari. Ya, ada 3 hari Juli itu penerimaan dengan tahap pertama, ya, yaitu namanya non reguler. Bagaimana dengan siswa yang tidak lulus di non reguler? Seperti itu kan? Baik. Maka dia nanti masuk di tahapan yang kedua atau gelombang kedua, yaitu reguler. Iya, tanggalnya 27, 28, 29. Kalau yang non reguler 20, 21, 22. Ya, 24 pengumuman mereka. Pengumuman itu untuk yang jalur non reguler. Iya, jadi yang non reguler itu pengumumannya duluan, ya. Dan bagi siswa yang dinyatakan tidak diterima atau tidak lulus, maka dia masuk ke gelombang yang kedua, yang reguler. 27, 28, 29, 31 dia pengumuman. Seperti itu. Jadi pengumuman untuk yang reguler itu tanggal 31 ya, Bapak? Ya. Oke. Terus Pak, apakah anak luar daerah seperti Samarinda atau Balikpapan bisa juga ikut mendaftar di sekolah ini? Oke, bisa, ya, bisa tetap, tapi dia masuk luar daerah tadi. Ya, jadi kita pegangannya kartu keluarga, ya. Kalau dia misalnya bersekolah di Samarinda, kartu keluarganya Muara Jawa, maka zonasi dia, bukan luar daerah. Sebaliknya kalau misalnya dia bersekolah di Muara Jawa, kartu keluarganya misalnya Samarinda, maka luar daerah dia. Seperti itu, kecuali dia meminta surat domisili tadi. Ya, jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan pertanyaan kamu tadi, boleh nggak? Boleh. Tapi dia masuk kategori yang luar daerah tadi. Ya, berapa persen? Sekitar 2%. Ya, kalau kami hitung 2% itu ada sebanyak antara 5 sampai 6 orang. Iya, dan alhamdulillah kalau mudah-mudahan tidak salah, tahun kemarin itu pas tuh. Ya, pas 6 orang yang mendaftar dan 6 orang yang diterima juga. Iya, rezeki buat mereka yang luar daerah. Luar daerah ya. Kalau kamu tahun kemarin apa? Bukan luar daerah kan? Bukan, Pak, saya asli orang sini. Oh, gitu. Ya. Oke. Kalau Pak, misalnya siswa yang berasal dari pesantren, apakah dia tuh bisa juga melanjutkan di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini? Atau gimana, Pak? Bisa. Iya. Jadi kalau misalnya dia di MTS, ya maksudnya di pesantren atau yayasan bisa. Ya, bahkan paket B juga bisa. Ya, di situ. Dan memang sedikit ada perbedaan kalau bagi siswa yang lulusannya tahun kemarin. Kayak kamu kan lulusannya 2021 kan? Iya. Nah, pada saat nanti dia mendaftar di tahun 2022, maka persyaratannya agak sedikit berbeda, ya. Dia harus juga melampirkan ijazahnya asli dan fotokopinya. Kenapa perlu ijazah? Karena dia udah punya, ya. Dia udah punya ijazahnya, jadi yang digunakan untuk nanti inputnya, ya, uploadnya, maka kita menggunakan ijazahnya. Ya, bagi siapa? Bagi yang 2020 dan 2021. Kalau 2022 kan rapot tadi. Ya, kemudian yang 2020 2021 dia juga harus melampirkan SKHU. Surat keterangan hasil ujian. Mereka punya. Ya, mereka punya yang terdiri atas beberapa mapel itu kan, mata pelajaran itu kita upload. Jadi itu yang membedakan antara tahun yang 2021 dengan 2022, perbedaannya di situ. Oke. Setelah siswa kelas 9 itu mendaftar, apakah ada tesnya ya, Pak? Oke, untuk tesnya nggak ada. Iya, jadi untuk tes itu tidak ada ya? Tidak ada lagi. Ya, jadi kita udah lama, kalau saya tidak salah mudah-mudahan udah 8 tahun kita melaksanakan ini dengan cara online dan tidak ada tes, ya. Itu untuk pure dari nilai. Iya, benar, dari nilainya, dan kita nggak ikut campur masalah nilai. Ya, artinya sekolah masing-masing lah yang memberi nilai dan itu yang menentukan kelulusan mereka, bukan kita.
ya kita tidak berhak dan kita juga tidak boleh lagi melakukan tes untuk menyeleksi siswa yang berhak dan tidak menerima di sini. Ya, dan sedikit tambahannya, kalau tahun kemarin kita punya penjurusan di kelas 10, ya kan, IPA dan IPS. Maka yang kita ambil itu adalah nilai raport mata pelajaran IPA dan IPS-nya ditambah dengan matematika. Jadi kalau misalnya di SMP nilai IPS-nya bagus, tinggi, maka dia punya kemampuan di IPS. Kan begitu. Dan apalagi kalau dia memilih IPS gitu loh, maka dia di IPS. Dan posisi IPA IPS sama saja. Ya, mereka orang-orang cerdas di situ sudah sesuai dengan kemampuannya. Banyak dari IPS. Iya kan? Nah, karena kamu mungkin merasa bahwa saya mampunya di IPS gitu loh. Bukan memaksakan harus di IPA, bukan. Nah, yang memilih IPA juga dia merasa IPS dia nggak mampu. Ya kan? Seperti itu. Dan untuk mapel yang penambahan selain IPA IPS itu adalah matematikanya. Ya, jadi itu. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan di kelas 10 tidak ada penjurusan lagi. Ya, tidak ada penjurusan IPA dan IPS-nya. Ya, makanya harapan kita nanti di sini BK ya, bimbingan konseling itu betul-betul mengetahui ya minat yang dimiliki oleh siswa itu lebih ke mana dia, ke IPA, IPS dan sebagainya, seperti itu. Dan itu dilihatnya dari nilai IPA dan IPS-nya sendiri gitu ya Pak? Enggak, di kelas 10 nggak ada penjurusan, ya nggak ada penjurusan. Jadi dia kalau misalnya biologi ya semua 8 kelas itu mendapat mata pelajaran biologi. Ya, nanti ketika dia naik sudah ke kelas 11 baru dia melakukan proses penjurusan. Ya kan? Dan selama 1 tahun misalnya di kelas 10 biologinya bagus tuh misalnya. Ya kan? Kemudian sosiologinya kurang. Ya berarti kan anak ini punya bakat dia atau kemampuannya di IPA, biologi. Dan di situ juga kita minta rekomendasi dari guru mapelnya. Ya, kalau misalnya saya ngajar yang biologi, oh si anak ini memang biologinya lebih bagus tuh. Jadi kalau misalnya kita rekomendasikan dia ke IPA, dari pegangan tadi kan udah bisa yang menempatkan bahwa si anak ini memang cocoknya di IPA. Tapi itu tergantung minat siswanya lagi atau benar-benar pure dari gurunya yang merekomendasikan? Iya, oke. Yang pertama minatnya dulu. Ya, dan untuk guru juga tetap punya peran penting di situ untuk memberikan rekomendasi. Tapi yang utama adalah siswa yang tahu mampunya dia di mana. Dan kita coba tahun ini ya di mana SMA Negeri 1 Muara Jawa itu sudah melaksanakan kurikulum yang diminta oleh Dinas Pendidikan yaitu kurikulum Merdeka. Ya, bagus daripada kurikulum 13 gitu kan. Ya, revisi. Tergantung minat siswanya. Iya, seperti itu. Oke. Setelah siswa kelas 9 itu mendaftar, nah siswa-siswi itu bisa masuk kembali sekolah itu di tanggal berapa, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Ketika nanti mereka dinyatakan udah lulus, kapan lagi kembaliannya kita ya selamatlah bagi nanti yang lulus dan jangan berkecil hati bagi yang tidak lulus. Ya mungkin bukan jodohnya di sini, namanya di sekolah lain. Iya. Oke. Kapan pelaksanaannya lagi kan gitu kan? Kembali mereka ke SMA itu tanggal 11. Nah, di tanggal 11 Juli nanti kita pembekalan dulu. Kenapa? Karena ketika nanti sudah dinyatakan lulus, mereka melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Nah, itu dilakukan tanggal 12, 13, 14. Oke, jadi MPLS itu terjadi selama 3 hari. Iya, 3 hari ya. Di mana di situ nanti dia akan mendapatkan materi dan insya Allah kita udah buat jadwalnya. Jadi mulai dari setengah 8 sampai jam 12. Dan kita juga udah membagi materinya seperti apa, teknisnya seperti apa. MPLS itu yang jelas kemungkinan kami akan membagi menjadi 2 sesi ya karena berat buat kita menggabungkan semua siswa yang 285 di 1 atau 2 ruang ya kecuali nanti hari ketiga ya nanti kita akan kita bagi siswa tadi ada sesi 1 kemudian sesi 2 ya yang jelas nanti tanggal 11 mereka pembekalan seperti itu yang untuk melaksanakan kegiatan MPLS ya. Sifatnya wajib atau enggak? Sebenarnya wajib. Iya, wajib. Bagaimana dengan siswa yang tidak mengikuti MPLS? Siswa yang tidak mengikuti MPLS, harapan kita tahun depan dia kembali wajib untuk ikut. Kembali mengikuti. Iya. Itu didata atau bagaimana siswa yang tidak mengikuti MPLS benar untuk sekali. tahun ini? Siswa yang ikut dan tidak ikut perbedaannya di mana? Mereka punya sertifikat.
ya, sertifikat bahwa mereka mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari tadi, dan itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan yang tidak dapat mereka tidak ikut. Nah, jadi yang tidak ikut nanti harapannya tahun depan Bisa baru ikut kembali. iya ikut lagi. Dan MPLS itu asik, iya, dan enak sebenarnya. Kenapa? Karena di situ juga akan ada yang namanya dinamika kelompok. Iya. Nah, ya kan, dinamika kelompok itu salah satunya OSIS. Nah, di situ OSIS yang nanti betul-betul juga ikut terlibat ya di dalam kegiatan MPLS yang masuk, kalau tidak salah itu di hari ketiga dia. Hari ketiga Oke, ya, atau hari terakhir. hari pertama dan hari kedua ini tuh dibagi menjadi 1 sesi dan 2 sesi. Iya, benar. Dan untuk yang hari Ketiga ketiga itu digabung jadi di satu tempat, dan insya Allah kita menggunakan lapangan yang ada di SMA Negeri 1 Muara. Di situ sudah ada panggung yang pangkres, dan insya Allah tertampung yang 285 orang tadi di hari terakhir. Iya. Oke, seperti itu. Nah, bagi siswa-siswi yang telah lulus di jenjang SMP, ayo buruan daftar ke Semarajaku ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. kunjungannya. Iya. Semoga itu menjadi bekal buat calon nih siswa-siswi Semarajaku yang bakalan mendaftar di sekolah kita. Oke, terima kasih ya Sama-sama. Bapak Iya. hari ini.